Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir hari ini bersama kita Al-Habib Ahmad Al-Ahdal, Al-Habib Ja'far bin Syekh Abu Bakar dan semua habaib dan syarifah yang hadir pada malam hari ini, dan semua anak cucu Nabi dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, dan mudah-mudahan dimanapun mereka berada senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkah kedatangan habaib pada malam hari ini, kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan para ulama kita, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita yang berasal dari Yaman, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Busiri, dan juga orang tua kita Tuan Guru Abuya Kiai Haji Ahmad Syaifuddin Ibn Arif Billah Kiai Haji Ahmad Marzuki. Begitu juga orang tua kita Kiai Haji Muhammad Zafaruddin, Kiai Haji Muhammad Jamaluddin, Guru Fahmi, Guru Mahmud, dan semua guru-guru yang hadir yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka pun senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Begitu juga yang kita hormati keluarga besar Bapak Haji Sudirman, dan juga keluarga besar anak beliau, saudara kami Bapak Haji Saleh. Mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa berada dalam perlindungan Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Dan juga tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul di tempat ini. Kalau pian lihat, malam ini tadi kita membaca tahlil, malam ini tadi kita membaca yasin. Mungkin pian fikir bahwa malam ini Haji Soleh memberikan suatu manfaat untuk anak beliau ini. Ini haul yang ketiga daripada Ananda Ratu Syifa Salina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Mungkin pian mengira malam ini Haji Soleh memberikan manfaat kepada anak beliau ini, tetapi pada hakikatnya anak inilah kelak yang akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu faratan adkhalahu Allah bihima ilal jannah." Ujar Nabi, barang siapa yang selama di dunia memiliki dua orang anak, yang anak itu wafat sebelum dia balik, dia wafat ketika dia masih kecil, maka dengan syafaat dua orang anak ini Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, ujar sidin, ya Rasulullah, wa kaifa man kana lahu farad? Ya Rasulullah, bagaimana jika orang itu yang meninggal anaknya cuma seikung? Kada dua, amun dua kebanyakan, seikung meninggal. Maka apa jawaban Nabi? Walau kana lahu farad ya muwaffaqah. Ujar Nabi, wahai Aisyah, sekalipun dia memiliki satu anak yang meninggal sebelum balik, maka anak inilah kelak yang akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan kita hari ini berkumpul. Makanya kalau kita dalam fikih, kalau kita melaksanakan penyelenggaraan jenazah, kalau jenazah yang kita bawa ini orang tua, itu disuruh kita berjalan di muka mayit, mayit di belakang. Itu dalam fikih. Kenapa? Karena kita menjadi hujjah. Kita memintakan ampun kepada Allah untuk mayit tadi. Tapi bila anak-anak yang meninggal, maka anak-anak ini bawa di depan dan kita di belakang. Kenapa? Karena anak inilah yang kita harapkan untuk menjadi pemberi syafaat bagi kita di hadapan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini selesai masalah tadi. Jadi ulun yakin ini luar biasa, Allah telah mentakdirkan bahwa Haji Saleh insya Allah memiliki di akhirat nanti anak yang akan menjamin kedua orang tuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan ujar ulun, ujar Nabi.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Sekarang yang kedua, kita malam ini gembira lah. Ulun malam ini kada berpanjang lebar karena malam ini ada dua orang tua kita, Kiai Haji Safaruddin dan Kiai Haji Syaifuddin Marzuki. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah. Jadi ulun singkat saja yang pertama. Kita ini sedang memperingati Maulid. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah anak kecil yang dari umur 10 tahun itu sudah diserahkan Mama Sidin untuk mengabdi kepada Nabi. Ketika Nabi datang ke Madinah, itu Sayyidina Anas umur Sidin 10 tahun. Ujar Mama Sidin, ya Rasulullah, ini anak ulun Anas. Biarkan inya berdiam lawan pian, melayani semua keperluan pian. Akhirnya selama 10 tahun Sayyidina Anas ini mengabdi melayani Nabi SAW. Lalu Sayyidina Anas bercerita, ujar Sayyidina Anas, wa kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah al-Madinata adha'a minha kullu syai'. Ujar Sayyidina Anas, di hari itu Nabi Muhammad memasuki kota Madinah, di hari ketika Nabi sampai di kota Madinah, maka semua yang ada di kota Madinah itu menjadi bersinar dengan sebab kedatangan Sayyidina Muhammad. Bersinar, semua yang ada di Madinah bersinar. Lalu ada yang bertanya, ini sinar apa? Sinar iman kah? Sinar majazi kah? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika beliau mensyarahkan hadis ini, beliau katakan yang dimaksud dengan cahaya ini adalah cahaya hakiki. Al-Imam Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya, riwayat ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Diceritakan ada dua orang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Usaid bin Hudhair dan Sayyidina Abbad bin Bishr. Ini dua orang sahabat Nabi suatu malam kerindangan, rindu, kaganangan lawan Nabi. Jadi kalau pian berdiam di Dondang, pian berdiam di Handil, pian berdiam di Samboja, rindu dengan Nabi, wajar seperti itu, seharusnya seperti itu. Ini sahabat siang malam bertemu Nabi, tapi suatu malam mereka rindu dan tidak tahan lagi untuk bertemu Nabi. Lalu akhirnya Sayyidina Abbad dengan Sayyidina Usaid berjanjian, ayo kita datangi Nabi. Diceritakan oleh Imam Hakim, dan sekali lagi ulun ulang, riwayat ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Imam Hakim sebutkan di dalam Mustadraknya, ketika mereka berdua berkunjung kepada Nabi, mereka bercerita, mereka mendengar nasihat, lalu mereka bulik. Tiba-tiba tongkat yang dibawa oleh Sayyidina Usaid bin Hudhair itu menyala dan menerangi jalan mereka berdua. Tongkat kayu benda mati menyala. Mereka berjalan diterangi oleh tongkat ini. Begitu mereka sampai di persimpangan, Sayyidina Usaid ke kanan, Sayyidina Abbad ke kiri, maka tiba-tiba ketika Sayyidina Abbad belok, maka tongkat beliau pun umpat menyala. Akhirnya semua dari mereka ini berjalan ke rumah dengan diterangi tongkat, yang tongkat itu habis dibawa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika ulama menjabarkan hadis ini, ketika ulama mengomentari hadis ini, mereka katakan, jika benda mati saja, jika kayu saja bercahaya setelah bertemu Nabi Muhammad, lalu bagaimana mungkin tidak akan bersinar hati seseorang yang di dalam hatinya selalu merindukan dan mengingat Sayyidina Muhammad. Jadi ini yang baik. Jadi kita harapkan dengan malam ini kita memperingati Maulid, mudah-mudahan Allah semakin tanamkan di hati kita kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Karena dikatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang ia cinta. Bila pian cinta dengan Nabi, pian akan bersama Nabi. Ulun ulang, kalau pian cinta dengan Nabi, pian akan bersama Nabi. Tapi kalau pian kada cinta, Bang, ini luar biasanya penggunaan kalimat Nabi. Karena Nabi itu termasuk orang yang memiliki mukjizat jawami'ul kalim. Kalau kita pahami,
pian cinta dengan Nabi, pian bersama Nabi. Tapi kalau pian kada cinta bang, apakah Nabi jauh dari pian? Itu kalau pian pahami almar'u itu pian. Bila pian cinta lawan Nabi, pian akan bersama Nabi. Tapi almar'u itu siapa? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Nabi Muhammad cinta dengan kita. Dan Nabi Muhammad kada akan memisahi orang yang dicintainya. Bukan Nabi yang menjauhi kita, tapi kita terkadang yang menjauhi Nabi. Jadi malam ini sekali lagi ulun ulang, ulun hanya menceritakan saja. Karena untuk menceritakan Nabi sampai kiamat kada bakal selesai. Jangan kami bertiga pian tambahi siapa lagi berceramah, kada boleh sama waktunya sampai kiamat, tidak akan selesai cerita Nabi Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi li wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusufi. Kada bakal tuntung kisah Nabi. Jadi malam ini sedikit saja ulun akan ceritakan sedikit riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini bersumber dari Al-Imam At-Tirmidzi. Ini berada hadis ini di hadis pertama di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ diceritakan oleh Sayyidina Anas, wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita sedikit menceritakan tentang Nabi, mudahan Allah beri kesempatan kita bisa bermimpi Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nabi Muhammad itu memiliki fisik yang beliau itu tidak jangkung tapi kada juga pendek. Terlalu jangkung kada juga, handap kada juga. Amun ketinggian terkadang alih juga. Jalan di lawang santuk. Sayyidina Umar, lu pernah membaca Sayyidina Umar itu maka ganal. Sayyidina Umar itu wajar aja menjagau. Sayyidina Umar tuh ulun pernah membaca manakib Sidin. Sidin itu apabila naik kuda batis itu terseret. Kayak apa? Bila naik kuda batis terbair. Berarti kenal kok. Dan ulun pernah melihat pedang Sidin. Jaka pedang kita tuh mungkin ganalnya selebar ini, kalau mungkin halus pede parang kita. Tapi pedang Sayyidina Umar itu lebarnya hampir 2 kali lipat ini. Rupanya tangan Sidin tuh ganggam ganal. Itu Sayyidina Umar. Tapi Nabi tidak tinggi jangkung, tidak juga pendek. Walaysa bil ja'dil khatut. Nabi itu tidak berambut kribo. Kribo kajarang. Kribo Guru Mahmud lah. Guru Mahmud kada ingat tadi ada di higa astagfirullahaladzimnya nang parak-parak bisa kada ingat. Kribo. Nabi itu kada kribo. Wala bisabat, tapi kada jua lurus. Keribo kada, taulah keribo. Keribo. Nabi itu rambut Sidin tuh kada keribo, pokoknya keribo tuh nah kayak Ahmad Albar Sidin. Nang kayak Ahmad Albar. Tuh rambut Sidin keribo nih. Tapi Ahmad Albar tuh Habib lah. Ahmad Albar tuh Habib, Sidin Habib dari bangsa Albar. Albar ini keluarganya banyak di Wadi Dawan. Ya hati-hati juga kan artis-artis itu banyak keluarga Nabi. Banyak. Itu Ahmad Albar Habib. Muhsin Alatas. Wah, itu jelas saja lah mun belakangnya gen Alatos. Nyata benar Habib. Termasuk Bahari nang meninggal Allah yarham. Rama Aipama aja nang menyanyi si Malakama Bahari. Itu Habib tuh. Ngaran Sidin itu Al-Habib Muhammad Al-Aidarus. Ada Bahari artis zaman Desirat Nasari Guru Muhammad teh. Zaman Anjas Mara Bahari ada ngarannya Dr. Gigi Padli. Dr. Gigi Padli, ada artis pelem Bahari. Itu Habib, itu bangsa Sidin bin Yahya mulai Tenggarong. Oh jadi banyak Habib. Dorce. Tahu Dorce lah? Dorce Gamalama teh. Lain Habib. Tidak tegang mana berataan lah, lain lah, jangan dikira Dorce Al-Idrus lain. Pina karas berataan muha. Jadi Nabi itu tidak keribo, tidak juga lurus. Rambut Sidin itu bergelombang. Terkadang rambut Nabi itu bisa sampai cuping telinga, terkadang sampai bahu.
Dan dikatakan Nabi Muhammad itu laisa bil abyadil amhaq wala bil adam. Nabi itu tidak putih pucat, awak sidin itu kada putih pucat. Tapi kada juga hirang. Paham maksudnya? Putih tapi kada pucat. Ini ada putih orang tuh, ini putih itu bermacam-macam bapak-bapak. Ada putih pucat. Kayak apa contohnya, Guru Muhammad? Putih pucat itu nang kayak orang Cina, orang Korea, Jepang itu putih tapi pucat. Enggak, pucat, gugur, semangka gugur. Itu Cina, Jepang, Korea putih tapi pucat. Bubuhan bule, lain bule sayur. Bule ini putih juga, bule itu putih, cuma putihnya bubuhan bule itu bebintik-bintik habang. Jadi putih, Cina putih tapi pucat. Kalau bule putih tapi bebintik habang. Lamun kita hirang bebintik putih. Bebintik-bintik putih di awak. Itu kan bintik panau betipal. Jadi Nabi Muhammad itu bagus badan sidin memancarkan, dan bahkan diriwayatkan itu bagian gigi Nabi depan agak sedikit renggang. Dari renggangan gigi beliau itu terpancar cahaya yang dilihat oleh siapapun yang berbicara dengan Nabi. Dan dikatakan diriwayat bahwa Nabi Muhammad wa kana ba'idun ma bainal mankibain. Nabi Muhammad itu memiliki dada yang bidang. Jadi kalau kita bicara fisik Nabi, ujar Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ahsanu min kalam taraqatu ainu. Wa ahsanu, di riwayat lain wa ajmalu min kalam taraqatu ainu. Ya Rasulullah, ini dibaca di hadapan Nabi. Jadi jangan pian dengar orang yang bepandir, jangan memuji Nabi berlebihannya. Nang kayak apa gerang memuji Nabi berlebihan? Mana ada memuji Nabi itu berlebihan? Yang kada boleh itu berdusta. Itu kada boleh. Pian padahakan Nabi Muhammad tuh anak Tuhan. Nah itu kada boleh. Karena Tuhan kada beranak. Lam yalid wa lam yulad. Makanya dikatakan da'amad da'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Asal jangan madahkan Nabi itu anak Tuhan aja. Sarik Tuhan dipadahkan beranak. Jangankan Allah dipitnah beranak Guru Mahmud. Guru Mahmud berjalan lawan bini sidin berdua. Lalu pian takuni. Sidin berjalan lawan bini berdua ditakuni Guru Mahmud. Mana anak bayi pian nang dihandil semalam? Padahal Guru Mahmud kada ada isi bayi dihandil. Tapi pian fitnah sarik Guru Mahmud. Itu sama memadahkan Guru Mahmud diisi bini Anum dihandil. Sama memadahkan Guru Mahmud diisi bini Anum dihandil. Itu fitnah. Padahal sidin kada diisi bini dihandil. Nang bujur itu disanga-sanga. Sarik sidin pun dipitnah. Allah Ta'ala dipadahkan anak Tuhan sarik. Tapi bila pian mengatakan tentang Nabi, selama tidak mengatakan anak Tuhan, atur aja pian. Makanya Sayyidina Hasan bin Thabit di hadapan Nabi beliau katakan, ya Rasulullah, orang yang lebih bungas dari pian tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Bukan mata ulun, tapi dari zaman Nabi Adam sampai kiamat tidak ada mata yang pernah memandang keindahan lebih dari Sayyidina Muhammad. Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu bungas memang. Nabi Yusuf itu tampan, tapi ketampanan Nabi Yusuf kada ada apa-apanya lawan Nabi Muhammad. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad itu mengungguli semua nabi, baik dari fisik ataupun akhlak. Kada ada nang sama, parak pun kada. Walam yudanuh, kada ada nang kawa memaraki mengalahkan Nabi. Jadi sekali lagi ulun tegaskan, Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Nabi Yusuf tuh kada ada apa-apanya. Lawan Nabi itu Nabi Yusuf. Apalagi Haji Yusuf. Ini Haji Yusuf yang ada berbual-bual.
Karena apa-apanya lawan Nabi ini, Nabi Yusuf tidak sedikit pun sama dengan Nabi. Lalu dikatakan wa ajmal, riwayat lain wa akmal, wa akmalu min kalam talidin nisa'u. Orang yang lebih sempurna dari pian ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Kada ada perempuan yang pernah melahirkan orang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa ya kita mengisahkan Nabi? Cukup bagi kita, ujar ulama, ketika Allah menjelaskan makom tertinggi dari Sayyidina Muhammad. Kalau kita berataan begawi, kita berataan beramal, tujuan amal kita supaya Allah ridho. Kita tuh begawi supaya Allah ridho, kita berbuat supaya Allah ridho, tapi Allah berbuat supaya Nabi ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarada. Kita tuh begawi supaya Tuhan ridho, tapi Allah melakukan sesuatu untuk maulah Nabi ridho. Jangan main-main. Allah nang maulah Nabi ridho. Kalau kita nang harus maulah Tuhan ridho. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Nabi Muhammad. Sudahlah, kalau kita bicara fisik Nabi sampai kapan ngerang, kada bakal selesai cerita tentang Nabi. Jadi ulun rasa cukup masalah Nabi. Maka malam ini ulun cuma punya 2 pesan. Ulun ulang, malam ini ulun cuma punya 2 pesan umum dan khusus. Yang umum, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ujar Nabi, tidak sempurna iman kalian sampai kalian cintai saudara kalian seperti kalian cintai diri kalian sendiri. Ulun ulang, tidak sempurna iman kalian sampai kalian cintai diri orang lain, saudara kalian, seperti kalian cinta diri kalian sendiri. Kayak apa pian hendak diri pian senang, maka pian mesti maulah orang lain pun senang. Kayak apa pian kada hendak sakit, maka pian harus menjaga jangan sampai orang sakit. Itu hakikat iman, ujar ulama. Maka bebinian ini mestinya mun sempurna iman tahu pang kayak apa mun laki itu senang. Kada maras kah melihat nang dudukan di muka ini? Mulai duduk di sini sampai duduk di sana, sampai bebulik lagi ke sini belum ada izin juga kasihan. Itu madhar yang menunjukkan bahwa sebenarnya kawin itu kada sulit, meminta izinnya nang sulit. Ujar nang pelem anu tuh, meminta izin kawin lagi itu berat. Meminta izin kawin lagi itu berat. Kamu tidak akan sanggup. Biar aku saja. Nang kayak pelem apa tuh? Ada samlan coba. Bila orang benar-benar tahqiq iman di dalam dirinya, makanya gembira melihat kegembiraan orang. Dulu diceritakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menceritakan sebuah riwayat, ada dulu orang namanya Haddad. Al-Haddad ini bukan Habib, ini pandai besi. Ini ada Habib Al-Haddad, tapi ada juga Al-Haddad itu artinya tukang pandai besi. Nah ini yang dikisahkan ini tukang pandai besi. Sidin ini terkenal seantero negeri. Apa sebabnya? Karena Sidin ini apabila maulah parang, maulah pedang, maulah perinjing, maulah panci, itu tangan Sidin langsung berculup ke api. Tangannya tahan api. Jadi sekampungan orang kada ada yang kada tahu lawan Sidin. Lalu orang penasaran, kok bisa si Utuh itu, si Pak Anang itu tangan tahan api? Lalu orang cari tahu, apa yang menyebabkan Sidin ini diberikan Allah kelebihan itu. Lalu orang berdiam di rumah Sidin 4 guring. Kalau pang Sidin sembahyang sehari 1000 rakaat, dilihati kada juga Sidin sembahyang Isya, imbah Isya guring, subuhnya bangun. Artinya Sidin kada tahajud malam itu. Oh mungkin imbah sembahyang subuh, berdiam, berisyraq, berduha. Tunggu imbah sembahyang subuh, langsung begawi sampai juhur, kada berduha. Senin Kamis puasa, kada juga. Tidak banyak melakukan gawian sunnah.
Tapi kenapa bisa mendapatkan keistimewaan tangan tahan api? Lalu orang kada tahan betakun. Ujar Imam Nawawi, orang ini awalnya kada mengaku. Didesak sampai akhirnya mengaku. Sakalinya sidin bakesah. Bahari jar sidin, aku beisi toko kelontongan, bejual rinjing, panci, parang, pokoknya hasil produk-produk besi yang sidin ulah. Lalu besi itu sidin kujual di toko. Begitu aku jual di toko, tiba-tiba datang perempuan yang cantiknya luar biasa. Uma bebinian guru Mahmud bungas. Perempuan cantik, body pun Indohoy, gitar Spanyol aja guru Hanif. Body bagus, muha cantik, putih, elit. Pokoknya kalah nang artis siapa tuh? Siapa artis nang maju mundur cantik siapa tuh? Coba. Sarwani. Artis itu sedikit kada ada apa-apanya, kalah. Ini bebinian dasar cantik, pada kelihatan dari wajahnya tuh wajah elit. Ibarat gelang tuh aja hibak di tangan. Nang kayak orang behilah. Ya guru Hanif nang paham behilah nih. Banyak emas di tangan, pokoknya elit. Lalu melihat rinjing, buat ke keranjang. Melihat bangkok, buat ke keranjang. Melihat panci, pokoknya hendak berataan diborong. Dalam hati penjual, untung banyak aku. Sakalinya kada lawas asik memilih takdir Allah, bebinian ini takantut. Takantut. Uma bebinian muha bungas, awak bagus, bakantut nyaring pulang. Uma pian muhanya langsung ubah, langsung habang. Nyaring. Nya ada juga orang bepander ulun, alhamdulillah guru aja bila bekantut kada nyaring, cuma bebanyu. Bebanyu itu alahan pada bebanyu. Itu guru yang kisah orang bulik mulai sekumpul, bulik haul maka macet kalau padat. Jadi orang tahu sarang pian bulikan sekumpul haul itu tahu sarang. Tapi tahun ini kurang lah tahun dahulu. Padatnya luar biasa. Bayangkan jutaan manusia bulik baimbai kakal tim. Ada nang bulik mulai Martapura ke Dondang sini. Mustinya sehari sampai. Begitu haul ada orang mulai Martapura. Ini ada sepupu sekali. Mulai sekumpul, mulai wadah guru pahami itu sekumpul sampai ke Masjid Al-Karomah itu hampir 5 jam. Mulai wadah guru pahami sekumpul tuh sampai ke Masjid Al-Karomah tuh 5 jam, bayangkan. Ada juga orang bulik mulai Martapura sampai ke Dondang itu 5 hari 5 malam hanya sampai 5 hari. Sekalinya 3 hari singgah wadah janda di Brabai. 3 hari singgah di Babirik situ. Ini bebinian takantut muhanya habang, berubah habang muhanya. Lalu lelaki tadi melihat kesiannya bebinian inang muha cantik, bayangkan takantut, muhanya ubah. Lalu perempuan ini model kehilangan semangat. Jaka berjalan tuh karena semangat lagi sudah. Bawa barang seadanya, bawa ke kasir aja kita, lalu dijulung, paman berapa harganya? Nah, orang nang si Haddad ini tadi asik lawan gawian pura-pura kada mendengar. Menuli model kayak Haji Bolot di Pandiri. Paman berapa harganya? Asik menggutik ampun sidin. Lalu bebinian itu muhanya langsung bersinar. Ujar bebinian, alhamdulillah paman ini tuli jan. Padahal kada tuli, inya pura-pura supaya bebinian ini jangan supan. Alhamdulillah bebinian nih himung. Alhamdulillah jar paman ini tuli berarti kada mendengar aku bakantut jar. Bungul juga bebinian. Kantut itu bukan masalah mendengar, baunya sangit. Tapi ya paling kada ini kada dengar, ya sudah. Paman, berapa harganya? Kada didangari, paman. Dah dalam hatinya ngalihnya berurusan lawan nang ini. Kada jadi sudah kunukar.
Kada jadi sudah. Akhirnya ditinggalkan, tuh Imam Nawawi ceritakan. Akhirnya ditinggalkannya. Paman lun kada jadi nukar, tinggalkannya. Maka si pemilik toko, si tukang besi tadi, tak ungut melihati barang dagangannya itu, tak ungut. Barang itu sudah dikeranjang kasihan, sudah siap untung. Tak ungutnya melihati barang tuh. Lalu disitunya berucap, ya Allah, ulun melakukan ini, mestinya ulun berhujung. Tapi ulun melihat hamba pian tadi supan muhanya. Maka ini ulun lakukan semata-mata supaya jangan sampainya supan. Kalau apa yang ulun lakukan itu ya Allah mendatangkan keridhaan pian, maka selamatkan ulun dari api dunia dan akhirat. Maka sejak hari itu ujarnya, tangannya kada bisa lagi disentuh api. Kenapa? Karena menutupi kemaluan. Lain kemaluan lah. Menutupi kemaluan salah paham pulang enak. Menutupi kehormatan, aib orang Islam. Hanang kayak itu tuh. Nah jadi pesan ulun malam ini pesan umum, kita dengan orang Islam hati-hati. Nabi katakan al muslim haramun damuhu wa maluhu irduh. Ujar Nabi orang Islam itu haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dirampas, haram kehormatannya dirusak. Pian mentang-mentang jagau jangan main tempeleng-tempeleng lawan orang. Pian bejudi, pian mabuk, lalu pian betobat, besar harapan dosa pian diampuni Allah. Tapi kalau pian pernah tampar orang, Allah kada akan selesaikan urusan pian sebelum pian selesaikan urusan lawan makhluk itu. Pian hati-hati dengan harta orang. Pian ambil harta orang, Nabi katakan kullu lahmin. Riwayat Imam Tirmizi. Ujar Nabi kullu lahmin nabata minal haram. Dalam riwayat nabata minas suhud. Fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh karena sebab sesuatu yang haram, neraka wadahnya. Ya, jangan coba-coba mengambil harta yang haram. Pejabat jangan coba-coba main-main dan mengkhianati rakyat. Dalam hadis Nabi katakan, man yastar'ihillah ra'iyatan wa yamutu yawma yamut wa huwa ghashun ala ra'iyatihi fal jannatu alaihi haram. Ujar Nabi, setiap orang yang diberikan Allah kepemimpinan, diberi amanah jabatan, lalu inya menjabat dan ketika inya mati khianat lawan rakyatnya, maka Allah haramkan surga untuk dia. Jadi sekali lagi malam ini, baik atas nama ormas, baik atas nama suku, baik atas nama politik, baik atas nama pilkada, jangan coba-coba pian berpecah belah sesama umatnya Nabi Muhammad. Ini kita berkumpul malam ini di Wadah Haji Saleh, alhamdulillah. Perantara zirin kita berkumpul. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di sini, mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dalam surganya Allah. Malam ini tidak ada lagi istilah Jawa. Kada ada Bugis, kada ada Banjar, kada ada Dayak, Madura, Kutai. Semua cuma mendapatkan satu titel, yaitu kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Bukan suku anu yang maolah pian hebat, tetapi pian jadi umat Nabi Muhammad yang maolah pian hebat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat terbaik yang Allah utus bagi manusia. Kenapa jadi kita umat terbaik? Kita ini menjadi umat terbaik alasannya satu, karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Jelas kira-kira lah. Jadi pesan pertama, jangan coba-coba lancang terkait kehormatan dan hak orang lain. Ulun anggap ini cukup untuk yang umum. Pian meskipun amal kada banyak, tapi jangan berkait lawan orang, insya Allah pian selamat aja. Dulu kami di Martapura, ujar guru-guru kami di Martapura menasehati, ujar sidin nang kalau nyawa aja sidin belum bisa memberi manfaat bagi orang yang ada di sekitar nyawa. Ini bahasa Martapura lah. Bila nyawa jasidin belum bisa memberi manfaat untuk orang di sekitar nyawa, minimal jangan merepotkan orang. Jangan gara-gara kita orang susah. Jangan gara-gara kita orang merasa takut. Jadilah kita penyebar kedamaian, ketentraman dimanapun kita berada. Itu umum. Jangan coba-coba lancang dengan sesama orang Islam. Dua, khusus. Ini pesan khusus. Perhatikan baik-baik. Setelah ini ulun anggap cukup. Perhatikan baik-baik. Di dalam Al-Quran, Allah katakan kepada Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha.
Ini Al-Quran yang menceritakan Allah akan berikan kepada Nabi sesuatu yang maolah Nabi ridho. Kalau ini masalah masuk surga, Nabi itu mesti masuk surga. Kalau ini masalah memberi syafaat, Nabi ini memang pemberi syafaat. Tapi apa yang dimaksud wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Karena ini yang menceritakan Al-Quran, maka kita pun mau kada mau mencari itu dalam Al-Quran. Lalu para mufassirin mengatakan, ternyata di sini Allah menggunakan kalimat wala saufa yu'ti, menggunakan kalimat i'ta. Pertanyaannya, di mana di dalam Al-Quran Allah memberikan sesuatu kepada Nabi menggunakan kalimat i'ta? Sehingga dengan ato ini, dengan pemberian ini Nabi ridho. Allah memberi Nabi sesuatu, lalu Nabi ridho dengan pemberian itu. Di dalam Al-Quran cuma ada satu pemberian Allah yang menggunakan kalimat i'ta. Apa dia? Allah berfirman dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Menggunakan kalimat i'ta. Kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Sehingga dengan pemberian Allah ini Nabi ridho. Pertanyaannya, apa itu kautsar? Al-kautsar ini ada di antara ulama yang memaknakan, maknanya adalah telaga nanti di hari kiamat. Di telaga itu Nabi menunggu kita dan Nabi akan berikan minum dengan tangan beliau yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan air minum yang bersumber dari tangan Nabi. Ada yang mengatakan dimaksud dengan kautsar telaga. Pendapat kedua mengatakan, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau katakan yang dimaksud dengan kautsar ini adalah khairan katsira, yaitu kebaikan yang banyak. Salah satunya ya telaga. Dalam masalah kautsar itu ulama terpecah lebih dari 28 pendapat terkait masalah kautsar. Tapi ada satu pendapat yang menarik. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan kautsar adalah dzurriyyatan katsirah. Allah memberikan kepada Nabi anak cucu yang banyak yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Kenapa kita tertarik dengan penafsiran ini? Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Kita lihat asbabun nuzulnya. Ternyata Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Ini terjadi asbabun nuzulnya ketika ada orang kafir Quraisy yang bernama Al-As ibn Wa'il. Dalam riwayat lain Abu Lahab, tapi pendapat terkuat Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il itu beliau melihat semua anak Nabi yang lelaki meninggal. Anak Nabi semua yang lelaki wafat, baik dari Sayyidah Khadijah alaihissalam ataupun dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Semua wafat, tertinggal anak Nabi babini, ditambah pulang nang lahir Sayyidah Fatimah. Maka si Al-As bin Wa'il mengatakan, Muhammad itu abtar. Bubuhannya, tenang aja, kada usah takut lagi dengan yang namanya Muhammad, ujar si As deh. Karena tidak lama lagi nama beliau itu akan hilang, karena beliau tidak memiliki keturunan. Itu ujar si As bin Wa'il. Maka beliau katakan, ketahuilah penduduk Mekah bahwa Muhammad itu abtar. Apa itu abtar? Abtar itu man laisa lahu aqib, orang yang tidak punya keturunan, orang yang tidak punya zuriat. Ketika Nabi dicela begitu, Allah kada terima. Nabinya santai saja, tapi Allah kada terima. Ketika Nabi dipadahkan putus, maka Allah katakan inna syani'aka huwal abtar. Bubuhan nikam nang putus. Pertanyaannya, mana hari ini anak cucu Abu Jahal mana? Mana anak cucunya Al-As bin Wa'il mana? Putus, tidak disebut lagi namanya. Tapi anak cucu Nabi Muhammad sampai di akhir zaman akan turun Imam Mahdi, semua itu di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad. Artinya ini anak cucu adalah karunia yang Allah berikan kepada Nabi, dan inilah yang maolah Nabi ridha. Di dalam tafsir At-Tabari ditulis oleh Sayyidina Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, ketika beliau mentafsirkan firman Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ada riwayat dari Imam Suddi berasal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud ridho Nabi wa min ridho Sayyidina Muhammad, di antara keridhaan Nabi alla yadkhula
alla yadkhula ahadun min ahli baitihin nar. Tidak ada satupun anak cucu Nabi yang akan masuk ke dalam api neraka. Itu yang akan mengolah Nabi ridho, ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa ulun sampaikan ini? Kenapa ulun jadikan ini pesan khusus? Pian tahu ternyata Allah memberikan anak cucu yang banyak kepada Nabi, yang dengan anak cucu itu Nabi ridho. Dan ingat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di dalam muqaddimahnya, dalam Sunan Abi Daud ada muqaddimah. Di dalam muqaddimah itu ada fadailus sahabah, ada fadilah para sahabat. Di situ diceritakan manaqib Sayyidina Hasan. Suatu hari Nabi pernah memeluk Sayyidina Hasan. Nabi katakan, Allahumma inni uhibbu Hasana wa ahibbah fa ahibbah wa ahibba man yuhibbuh. Ujar Nabi, ya Allah, aku cinta lawan anakku Hasan ini. Ini Nabi, ujar Nabi, Allah, aku cinta lawan Hasan. Maka ya Allah, cintai siapapun yang mencintai Hasan, dan cintailah Hasan, dan cintailah siapapun yang cinta kepada Hasan. Jadi kalau pian cinta kepada Sayyidina Hasan, maka Allah akan cinta lawan pian. Di riwayat lain, di hadis berikutnya, Nabi pernah memeluk kepala Sayyidina Husain. Lalu Nabi katakan, Al-Husain minni wa ana min Husain. Ujar Nabi, Husain berasal dari diriku dan aku pun bagian dari Husain. Nabi katakan, Allahumma inni uhibbu fa ahibba man yuhibbuh. Ujar Allah, ya Allah, ulun cinta lawan Husain, maka cintailah siapapun yang mencintai Husain. Riwayat Ibnu Majah. Di riwayat lain juga diriwayatkan Ibnu Majah, suatu hari Nabi pernah mendudukkan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain alaihimussalam. Mereka duduk berempat. Lalu Nabi duduk di hadapan mereka dan Nabi mengatakan, ini silmun liman salamtum wa harbun liman harabtum. Ujar Nabi, aku berdamai kepada siapapun yang berdamai kepada kalian, dan aku memerangi siapapun yang memerangi kalian. Dari hadis ini mestinya pian bisa pahami kemana ulun mengerucutkan dalil ini. Pesan khusus ulun adalah di saat ini pian jangan terpengaruh, jangan ikut-ikutan dengan orang yang lancang mulutnya membicarakan kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Sudah mulai zaman orang berbicara buruk tentang keluarga Nabi, menampakkan ketidaksukaannya kepada keluarga Nabi. Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Ini pesan khusus, sekali lagi ulun ulang. Pian beribadah sampai awak pian terpotong-potong. Percuma ibadah pian apabila di hati pian terdapat kebencian kepada keluarga Nabi. Bisa lah pian memahami ini secara tulus. Jangan kebanyakan pakai tapi. Kalau pian cinta dengan Habib Sidin Alim, ya wajar. Namanya gin alim, ada nur Nabi di dirinya. Karena al ilmu nurun, ujar Imam Waqi. Wajar lamunnya alim biar kada Habib dihormati. Karena ilmu ada. Tapi Habib bukan karena alimnya, tapi karena di dalam zatnya, di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad. Bisa lah pian-pian pandang itu. Dulu ada sahabat meminum darah bekam Nabi. Nabi jamin inya selamat dari api neraka. Meminum darah Nabi, apalagi mun memang di dalam tubuhnya ini mengalir darah Nabi. Nah ini tolong pian jaga baik-baik. Ulun menyampaikan ini pian kada usah banyak bantah. Tapi kalau anu pang kada usah betapi-tapian, cintai keluarga Nabi tanpa syarat. Satu aja pandangan pian, karenanya keluarga Nabi. Pian ini berkumpul di sini kada bakal berkumpul lamun karena Nabi. Bisalah kita sadar kita ini siapa. Makanya dalam syair dikatakan apa? An-Nabi dzakal arus. Nabi Muhammad itu pengantennya. Kenapa dzakal arus? Kenapa Nabi penganten? Orang bila berpengantenan, pengantenan tuh raja, nang lain tuh undangan aja. Nabi rajanya, Nabi nang ampun hajat. Kita beratani undangan menyaksikan ini sekalinya pengantennya. Ini sekalinya nang ianya. Kada cukup ke Allah menggambarkan kebesaran Nabi untuk pian. Pian dalam sembahyang tuh hadrat Tuhan. Di dalam sembahyang itu bila pian bepandir lawan makhluk, sembahyang pian batal.
Tapi cuma ada satu orang yang Allah wajibkan pian untuk mengkhitop dia dengan kaful khitab. Ini kaful khitab lah, bukan haul ghaibah. Artinya orangnya ada. Kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila itu kada pian baca, itu bagian tahiyat. Tahiyat itu rukun. Oh, Nabi di sini kan didondang kah? Berarti ketika menjawab salam didondang. Adakah Nabi menjawab? Jangan didondang, disanga-sanga, di Sebulu, di Spanyol, di Portugal, di Itali, di mana aja pian berada, selalu yang pian ucapkan assalamu alayka. Kenapa? Kemana aja pian mengarahkan salam pian, selalu salam itu pasti terarah kepada Nabi Muhammad. Terserah pian memahami kalimat ini. Bisa pian katakan ini adalah salam jasad kepada ruh, atau bagaimana terserah pian. Atau salam dari kita kepada Sayyidina Muhammad, atau salam dari Sayyidina Muhammad kepada Sayyidina Muhammad. Atau ujar Habib Ali Al-Jufri, bisa juga ini kita musyahadahi karena peristiwa ini terjadi dalam Isra dan Mi'raj. Di Mi'raj ketika Nabi berada di hadrat Allah, di saat itu Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya ini salam Tuhan. Yang pian baca tuh salam Tuhan. Allah memberi salam ke Nabi, dicontohkan seakan-akan direkam, gambarannya ada dalam sembahyang. Jadi sembahyang itu kita di hadrat Tuhan. Di situ kau menyaksikan apa yang terjadi dalam hadrat itu. Ternyata yang terjadi Allah memberi salam lawan Nabi. Dan di saat itu dijawab oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi ussalihin. Artinya dalam sholat itu pian melihat Allah itu meminjam muntung pian untuk mengucap salam kepada Nabi, dan Nabi meminjam muntung pian untuk membalas salam Allah. Sehingga di situ kita hilang, kita menyaksikan bahwa ternyata dalam sembahyang itu sebenarnya Allah sedang memamerkan kemesraan antara Allah dengan Sayyidina Muhammad. Pian pandang itu lalu muncul syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Intinya umpati Nabi Muhammad. Ikuti orang yang ikut kepada Nabi Muhammad. Pegang tangan pian kepada orang yang tangannya berpegang kepada Nabi Muhammad. Ini para ulama kita banyak, alhamdulillah pian di Handil ulun sering katakan dulu. Di Handil ini kada pernah putus dari ulama dari Bahari. Selalu ada generasi-generasi yang sekolah-sekolah dan mendalami ilmu agama. Untung pian di sini. Maka gunakan kesempatan itu. Belajarlah kepada mereka. Ada guru kita, abuya kita, guru Kiai Ahmad Syaifuddin. Ada guru Ahmad Nawawi. Ada yang muda-muda ada Sidin, ada guru Ahmad. Banyak guru-guru yang lain. Ada guru belajarlah pian kepada mereka. Ada guru Muslim, anak guru Sofwan, dan banyak guru-guru yang lain. Coba di Handil ini. Belajarlah pian kepada mereka, duduklah kepada mereka, dan ngaran belajar tuh bujur-bujur bepicik. Ngarannya pian tuh menuntut, bukan menerima aja, menuntut. Dan ujar Habib, penjual toko kada wajib mengeluarkan isi gudang. Ulun ulang, orang yang berjualan di toko kada wajib mengeluarkan isi gudang. Artinya apa yang Sidin tampilkan hanya yang dibutuhkan masyarakat. Tapi bukan berarti di gudang Sidin kada ada barang, hati-hati. Maka datanglah kepada mereka, mintalah keperluan pian, insya Allah beliau akan mengeluarkan isi gudangnya. Tinggal pian aja lagi, pelajari ilmu dari guru-guru kita. Abah guru Saifuddin Sidin Bahari belajar dari guru-guru Sidin di dalam pagar. Jadi pelajarilah ilmu yang mereka nih menerimu anir rijali an akbarir rijal. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di hati kita kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada keluarga Nabi, dan kecintaan kepada seluruh kaum muslimin. Karena pada hakikatnya mereka itu sama dengan diri kita.
Kita cintai diri kita, harusnya kita pun cintai diri mereka. Bukan karena mereka, karena hakikat yang tersimpan di dalam diri mereka, maka cintailah mereka. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Doakan sekali lagi keluarga besar Pak Haji Sudirman, mudahan sidin sehat afiat panjang umur. Pak Haji Soleh juga doakan sidin sekeluarga, mudahan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak beliau semuanya dijadikan orang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir berkumpul bersama ulama kita, mudah-mudahan ini menjadi hujah, menjadi bukti, menjadi tabungan bagi kita ketika kita kelak berhadapan di hadapan Allah. Dan insya Allah dimulai beberapa bulan akan datang di Dondang ini, insya Allah dengan izin Allah, Haji Soleh mungkin akan mengadakan kita duduk bersama untuk saling bermudzakarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doakan sidin, yang sidin ini beliau memiliki semangat untuk menyemarakkan, menjunjung tinggi, mensyiarkan agama Allah. Mudah-mudahan apa yang sidin lakukan itu menjadi tabungan besar bagi beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak akan bermanfaat lagi segala sesuatu. Mudah-mudahan ini jadi tabungan sidin insya Allah. Jadi sekali lagi ulun mohon maaf, mudahan Habib kita, guru kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kabul hajat dunia akhirat, mudahan kita diselamatkan dari segala macam fitnah-fitnah corona ini, segala pandemi diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair lutuf afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli man nawabihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang mungkin ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya ulun meminta ampun, meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pian ke bahasa guru? Pian jan. Jadi ada permintaan dari orang tua kita Kiai Haji Muhammad Zofaruddin untuk orang tua kita juga, guru kita Kiai Haji Jamaluddin, untuk menyampaikan